Nah, yang pertama yaitu kita akan membuat sampel dari putih telur puyuh. Setelah dikocok, masukkan sampel ke dalam tabung reaksi. Lalu sampel dari kuning telur puyuh dan dimasukkan ke tabung reaksi. Nah, untuk pembuatan sampel nasi, kita akan ambil sedikit nasi dan ditambahkan aquades lalu digerus. Setelah digerus, lalu dimasukkan ke saringan untuk diambil airnya. Nah, untuk sampel gula, di sini kami menggunakan gula Tropicana Slim. Ambil sedikit dari gula, lalu dimasukkan ke tabung reaksi dan tambahkan sedikit aquades. Lalu digoyangkan sampai gula dan air larut. Sampel berikutnya yaitu minyak sawit, laktosa, dan pertalite. Setelah semua sampel terisi, dilanjutkan untuk ditambahkan KMNO4 1 tetes ke semua tabung dan diaduk, lalu lihat reaksinya. Setelah ditetesi KMNO4 menghasilkan warna telur kuning keruh, telur putih menghitam atau mencoklat, pertalitnya tidak menyatu dan menghitam, nasi berubah menjadi warna ungu, gula berubah menjadi bening coklat, minyak sawit berubah menjadi keruh berwarna coklat, dan laktosa menjadi warna ungu. Selanjutnya ditetesi larutan Na2CO3 sampai terjadinya perubahan. Telur kuning menghasilkan warna yang berubah menjadi warna kuning cerah. Telur putih menghasilkan warna coklat kegelapan. Pertalite terbentuk menjadi dua layer yang tidak tergabung.
Nasi menjadi warna agak kecoklatan, laktosa menjadi warna kecoklatan juga, dan gula menjadi warna orange. Berikut adalah hasil akhir dari reaksi. Satu, uji kelarutan. Ditambahkan Aquades. Dua, reaksi diazo. Tiga, reaksi esterifikasi. Tiga, reaksi Cuprifil. Hasil sudah dipanaskan.
Untuk reaksi iodoform, kita akan masukkan 1 tarikan Ki. Selanjutnya dimasukkan aseton sebanyak 5 tetes dan ditambahkan NaOH setetes demi setetes sampai terbentuk endapan berwarna kuning. Untuk tabung kedua dilakukan hal yang sama, tetapi pada tabung kedua untuk sampelnya yaitu formaldehid. Tetesi sebanyak 5 tetes formaldehid. Setelah itu dimasukkan NaOCl dan lihat reaksinya. Tetesi NaOH tetes demi tetes sampai larutan berwarna kuning. Untuk reaksi yang benedik, kita akan menggunakan 3 tabung. Yang pertama, sampel formaldehid, aseton, dan glukosa. Masukkan tiap tabung sebanyak 1 tarikan. Setelah itu ditambah pereaksi benedik 1 tarikan, dikocok, dan setelah itu dipanaskan. Masukkan pereaksi ke 3 tabung reaksi. Nah, selanjutnya panaskan dari ketiga tabung tersebut sampai terbentuk endapan. Nah, lihatlah larutan setelah pemanasan selama 5 menit. Jika belum ada endapan, maka lanjutkan pemanasan sampai terbentuk endapan. Nah, berikut adalah foto dari reaksi iodoform dan benedik. Reaksi Ehrlich, dan reaksi CuSO4. Tambahkan sampel sulfamerazin pada tabung lainnya. Pada reaksi diazo, tambahkan pereaksi diazo A 4 tetes. Tambahkan HCl sebanyak 4 tetes, kemudian dikocok. Ditambahkan pereaksi diazo B sebanyak 1 tetes. Kemudian dibasahkan dengan NaOH sebanyak 4 tetes. Dipanaskan di penangas air hingga berubah menjadi merah. Tambahkan 1 tarikan HCl pekat pada reaksi Ehrlich. Reaksi CuSO4, tambahkan Aqua D1H2O untuk melarutkan sampel. Teteskan CuSO4 sebanyak 4 tetes pada masing-masing sampel. Kocok kedua tabung reaksi. Ditambahkan NaOH sebanyak 1 tetes. Hasil dari percobaan identifikasi amina.
verifikasi. Cara pertama, menambahkan 5 ml minyak kelapa, kemudian ditambahkan 3 ml alkohol, kemudian diaduk hingga homogen. Tambah NaOH, kemudian diaduk. Panaskan sambil diaduk, didinginkan dengan es batu. Kedua, sifat sabun. Isi 1 tarikan air atau aqueous, kemudian ditambahkan 5 tetes minyak tanah. Kemudian ditambah sedikit sabun lalu diaduk. Ketiga, reaksi air keras. Dimasukkan setengah sabun. Kemudian ditambahkan aqueous sebanyak 10 tarikan. Dihangatkan beserta isinya. Makan FeCl3 sebanyak 2 tetes. Makan CaCl2 2 tetes. Dan ini hasil dari percobaan tersebut.